kau tidak jawab? Apa yang kau pikirkan? Aku merasa kalau kau adalah orang yang sangat menarik. Saat bicarakan pabrik, kau bersemangat. Tapi saat bicarakan masalah pribadi, kau jadi bisu. Zheng Jianghe, kelihatannya aku menyimpan banyak rahasia. Oh ya, kau belum beritahu aku kenapa kau meninggalkan Yiwu. Orang yang tadi bukannya sekampung denganmu. Apa orang bisa berubah? Apa kau pikir kau sudah berubah? Atau siapa yang sudah berubah? Berhenti di sini. Aku turun di sini. Selamat tinggal. Ya. Kenapa kau tinggal di tempat seperti ini? Ini tempat yang bagus. Aku pernah tinggal di stasiun kereta atau di toilet, hanya menggelar tikar. Tapi di sini ada air panas, tempat tidur dan selimut. Itu saja sudah cukup. Kau benar-benar beda dengan yang lainnya. Oh ya, terima kasih sudah mengantarku dengan mobil bagus. Ini pertama kalinya aku naik. Oh, ya sudah, aku pergi dulu ya. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Tunggu ya. Xiaoxiu, minggir. Minggir, kamu tidak dengar? Pergi sana. Tidak mau, aku mau nonton TV. Lepas. Ayo, pelan-pelan. Ini TV-nya. Anaknya ditinggal, tidak apa-apa. Tidak, dia tidak apa-apa. Sudahlah, tidak apa-apa. Ya sudah. Hati-hati. Iya. Xiaoxiu, sekarang apa yang penting? Penyakit ayah. Anak baik. Ibu janji padamu, ibu akan belikan TV yang besar dan juga berwarna, ya? Silakan. Bagaimana? Apa kau menikmatinya? Baiklah. Mau minum apa, Kak? Kopi ya? Di mana Xiaoku? Xiaoku tidak ada. Kak, bisnis sarung tangan kulit babi tidak bisa dilanjutkan. Capek sekali. Berapa uang yang aku dapatkan dengan memberikan izin? Hanya dengan mengandalkan mulut dan koneksi, sama saja aku menjual 1000 pasang. Aku beritahu ya, Kak, beberapa tahun ini aku sudah menjual besi dan juga kayu. Dan uang yang aku dapatkan juga banyak sekali. Nah, laki-laki yang kau temui kemarin, dia makan daging, aku minum kuah saja. Aku ikut saja, itu namanya bergaul. Iya, waktu itu kau ke toilet bersamanya. Ya, seperti kita ini kan orang biasa. Tidak punya kekuasaan, Kak. Dia membawa kita jalan-jalan sudah bersyukur. Baiklah, Kak. Kita jangan bicarakan aku. Kita bicara tentang Kakak. Apa Kakak masih di pabrik kaos kaki itu?
Hei kak, bagaimana kalau kau bergabung saja dengan kami? Orang lain susah mau bergabung, tapi kita kan saudara. Aku berani jamin, aku bisa membawa kakak. Tidak perlu, dibawa pun aku tidak mau. Taguang, tidak gampang mencari uang. Tapi kita harus mencari uang di jalan yang benar. Manusia itu harus hidup di jalan yang lurus. Menurutmu kalau uang didapatkan tanpa perjuangan, memangnya kau bisa tenang apa saat menggunakan uang itu? Tidak kan? Kakak, aku harus memberi sesuatu padamu. Pikiranmu kolot sekali, Kak. Memangnya mencari uang hanya dengan kerja keras saja? Hah? Kita ini mengandalkan koneksi. Oh ya, kau tahu cincin Sue kurang sehat 2 tahun terakhir ini. Dan tidak ada lagi bisa dibanggakan. Saat tahun baru saja, aku menaruh segopok uang di hadapannya. Dia sangat terkejut, Kak. Dia tidak pernah melihat uang sebegitu banyak. Chen Taguang, apa kau pantas memanggilnya Chen Jinsue? Dia itu adalah pamanku. Dia adalah ayah dari istrimu. Dia mertuamu. Iya, dia memang mertua aku. Tapi mertua juga tertarik dengan uang kan, Kak? Kak, kau tahu apa yang sedang populer sekarang? Hah? Mengambil uang dan membuat dia pusing. Wah, wangi sekali. Minumlah, Kak. Ayo, minumlah. Di mana adikku? Sekarang ini, aku tidak bisa tidur tanpa kasur, Kak. Dan aku tidak bisa lagi tinggal tanpa toilet terpisah. Restoran yang kau makan kemarin saja, itu adalah ruang makanku, Kak. Apa yang kau lakukan, Kak? Aku tanya di mana istrimu? Dia pulang ke Yiwu. Aku tidak bisa berbisnis kalau dia di sampingku. Kak, kau ini apa-apaan sih? Baju ini mahal, Kak. Kakak. Xiao Jiaqing, dengar ya. Kau masih tidak mengerti juga. Hah? Berpikir dengan hati nurani. Bagaimana sikap atasan kepadamu? Hah? Kau tunggu saja hukuman yang akan diberikan oleh atasan. Aku benar-benar tidak mengerti denganmu. Tapi Mandor, Tasyan, kecelakaan kerjamu sudah diakui. Zhao Jiaxing tidak mengakuinya. Tasyan. Tasyan, Xiao, cepat nak cari bantuan. Tasyan, jangan menakuti aku mohon bangunlah.
Xiao Xiu, dekati makam ayahmu. Ayah akan pulang atau tidak, Bu? Tidak, Nak. Ayah ingin hidup kita lebih baik lagi. Jadi ayah tidak akan pulang. Xiao Xiu, peluk ibu, Nak. Wah, barang-barangnya bagus-bagus. Sudah, jangan beli. Dia cuma pura-pura miskin. Uang asuransi kematian suaminya sudah cukup untuk menghidupinya. Aku tidak mau ibu cari uang. Pokoknya aku ingin ayah. Apa? Apa yang kau lakukan? Mereka bilang ibu tidak mau suami, ibu hanya mau uang. Awas sana. Ayo naik. Duduklah. Ibu, kita mau kemana? Ibu, aku memang salah, tapi tolong jangan buang aku. Ayo sini. Dengar ya. Ibu tidak akan pernah membuangmu. Selamanya tidak akan pernah. Ibu juga tidak marah padamu. Kita harus pindah dari sini. Kemana? Ke tempat di mana ayahmu selalu berharap. Kita pergi ke tempat yang lebih bagus. Pak Direktur, kita bisa bekerja 3 shift per hari, tapi mesin akan mati sampai setengah hari kalau dia kepanasan. Kau sudah dapat kabar dari Xiao Jiang? Belum. Ini adalah pesanan dari Shanghai, Pak. Kalau kita tidak mengirim barang, mereka akan menarik deposit mereka. Ya. Ada apa? Apa pasokan bahan baku bisa tercukupi? Oh, pemasok di Jiangxi bilang serat akrilik dan nilon sedang tidak ada. Tapi aku masih harus mengawasi. Kami berasal dari kampung yang sama. Suruh dia keluar. Jangan pergi. Pasti Nona Feng datang untuk mengambil barang. Biar aku yang mengawasi. Cepat panggil dia keluar kalian. Tenang dulu, tenang. Nanti dia akan keluar. Tenang ya. Kamu jangan dipanggilkan.
Nah itu dia orangnya Kami keluar. ingin bertemu Punjang, dengannya. susah sekali bertemu Iya. denganmu. Maafkan aku sangat sibuk. Payah. Aku sudah menyiapkan barangnya. Apa masih belum cukup? Hei, bukannya tidak cukup, kami ingin mengembalikannya. Iya benar. Iya, benar. Iya. Memangnya ada masalah apa? Tidak tahu. Bukan, Jiang He. Paman Cisuemu itu memarahi kami. Dia bilang stok kamu tidak cukup dan pelanggan mengembalikan pesanannya. Bisnismu baru saja dimulai dan itu tidak gampang. Jadi, ada kalimat yang mengatakan kalau masuk 5 keluar 6 harus memikirkan kamu. Tidak boleh memikirkan diri sendiri. Iya benar. Jiang Benar He, Pak. Benar itu. Kau itu sudah baik pada kami. Kami tidak ingin kau dapat masalah. Benar kan? Iya benar. Bisa mengambil barang ini. Benar, benar, itu benar. Semuanya. Biar kami Jiang He. kembali. Iya, kembalikan saja. Iya benar, Jiang He. Tolonglah. Aku mohon ambillah. Sudahlah. Ambil Iya, kembali ayo, barang-barangnya. ambillah. Ambil saja, tidak apa-apa. Terima kasih Direktur Pabrik untuk dukungannya. Begini, saat bahan serat akrilik dan nilon sudah ada, aku akan mengundang Direktur Pabrik untuk pergi minum denganku. Kau pasti bersedia kan? Tenanglah, Direktur Pabrik Jan. Paman Cusi dan aku punya hubungan yang baik. Aku tidak mungkin tidak memberikan barang tersebut. Itu sudah menjadi tugasku. Aku pergi sekarang ya. Baik. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih banyak. Ya, aku pergi dulu permisi ya. ya. Terima kasih ya. Hati-hati. Ya. Sini. Paman, apa Direktur Pabrik lebih tua dariku? Lebih tua tidak? Iya, dia sudah 50-an. Apa boleh aku panggil dia kakak? Tidak apa-apa. Dia sangat baik ya. Baik. Koneksi pamanmu itu bagus kan? Benar tidak? Iya, sangat bagus. Aku sudah bilang padamu, masalah bahan baku serahkan pada pamanmu. Itu tidak masalah kan? Paman, Iya. masalah pasokan bahan baku kan sangat merepotkan. Aku tahu pasti harus undang makan, minum, traktir makan, mengantar hadiah. Aku sudah tahu itu. Ini bukan masalah, Paman. Tapi aku beritahu satu hal. Jangan pernah korupsi. Tidak. Bagaimana mungkin? Aku kan bukan orang seperti itu. Benar kan? Kaos kaki hijau itu sekarang sudah sangat populer, memakai bahan baku dari mereka. Dan tentu saja mereka sangat bangga. Benar tidak? Aku hanya mengingatkan. Iya. Oh ya, aku punya teman lama dekat sini dan aku ingin mengunjunginya. Kau terus mengantarku. Sebaiknya kau kembali ke pabrik. Kau tidak perlu ditemani. Tidak, Aku bisa jadi pengawalmu. tidak perlu. Kembali saja ke pabrik, ya. Apa kau yakin? Sangat yakin. Baik, Ya. aku akan mengunjungi Laulius sebentar untuk membuat keputusan. Oke, baiklah. Baiklah. Iya, baik. Rasakan ini. Hah? Ini lagi. Tunggu. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Kemana orang yang tinggal di sini? Kau siapa? Aku temannya. Temannya? Wang Tasan meninggal 3 hari yang lalu. Maksudmu kepala keluarganya? Kenapa bisa meninggal? Kau kan temannya Wang Tasan. Bukan, aku bukan temannya. Aku teman Luo Yichu. Lu Icu. Dia sudah pergi membawa anaknya. Rumah ini sekarang milikku. Dan aku memungut barang-barang bekas tidak berguna ini. Lalu di mana Luo Yichu sekarang? Luo Icu. Kalau kau bertemu Luo Icu, beritahu dia. Pekerjaanku sudah hilang. Istriku juga melarikan diri. Ini semua gara-gara dia, aku tidak punya apa-apa lagi.
Tidak ada. Ayo cepat masuk. Jangan dorong-dorong. Iya, sabar, sabar. Jangan dorong-dorong. Tidak bisa di sini kalau ibu terus mendorong. Siu. Ayo cepat sayang. Ayo. Berjalan. Aku dulu. Cepat. Sabar. Awas. Ayo gantian. Duluan Cepat, tadi. Mas. Awas, ini berat. Cepat. Siu. Ayo cepat. Sebelah sini sayang. Ayo cepat. Ayo sini. Gimana tasnya? Ini Tom. Ayo angkat. Pak, tolong buka jendelanya Pak. Kami ingin masuk. Ayo cepat. Ayo bisa. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Hati-hati. Awas. Mana barangnya? Siu. Iya. Tinggi. Harus cepat. Ayo. Satu lagi. Ibu. Hei, apa yang sudah kalian lakukan? Tutup jendelanya. Siu. Siu. Tutup. Ibu. Siu. Cepat keluar sayang. Ibu. Cepat keluar. Ibu. Mau apa? Pak, aku mau naik. Aku di dalam Pak. Tolong aku. Terima kasih. Awas. Siu. Permisi. Siu. Ibu. Ibu, aku di sini. Iya sayang, ibu di sini nak. Semuanya masih ada. Siu. Barang masih ada kan? Sekali. Kita akan turun setelah 3 stasiun lagi ya sayang. Iya. Ayo. Angkat sekarang ya. Iya. Ini kalau mana sih? Bayan, kau lihat apa? Sudah dekat saja. Hari ini menunya Jinsu. enak ya. Direktur pabrik pergi ke Ciangsi dengan. Aku suka. Tapi setelah kembali dia tidak mau makan. Kau kan sebagai manajer pemasok bahan utama. Tidak ada hubungannya dengan Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Coba saja lihat. Aku kurang suka yang ini. Tunggu sebentar. Kau saja yang makan. Aku satu-satunya yang tahu solusi untuk masalah psikologi keponakanku. Lihatlah. Iya. Ayo coba dulu. Harus makan yang banyak. Daging tumis bawang putih buatan dari Koki Wei. Ini sangat enak. Kau harus mencobanya. Sakit. Makanlah. Ya sudah aku dulu. Ayo makan. Bagaimana? Masih belum mau mencobanya? Dengar Chen He, Paman jadi stres sekarang. Mereka bilang semenjak kau pulang dari Jiangxi, kau tidak mau makan. Apa kau terlalu khawatir dengan bahan bakunya? Tidak usah dipikirkan, kan sudah ada kontraknya. Oh iya, apa soal teman lama di Jiangxi? Apa ada masalah dengan mereka? Oh, Lo Yichu. Jiang He, serahkan pada Paman. Paman akan mencarikannya untukmu. Hah? Makanlah. Makan yang banyak. Setelah makan, Paman ambilkan lagi dibawa pulang. Ayo. Yang turun dulu ya, Ayo yang cepat turun. naik. Ayo, Masukkan cepat. barangnya. Ya, Awas jangan di pintu. Awas hati-hati. jangan jalan pelan dulu ya. Hei, awas, minggir. Ayo cepat. Awas, jangan di jalan. Jalan yang turun dulu. Pak, tolong Siu. Aku di sini. Siu.
minggir. Awas kepalamu. Awas. Ya, tolong bantu. Ayo sekarang kamu. Ayo cepat turun. Ayo Langsung, sayang, ya. cepat turun. Ayo awas. sini, ibu bantu sayang. Kepalanya. Hati-hati. Iya, pelan-pelan saja. Awas, hati-hati. Pelan-pelan. Akhirnya, tidak apa-apa kan? Tidak terluka kan? Hah? Kenapa? Ayo cepat. Capek juga. Jangan lupa sepatu ibu mana? Hah? Tolong pegang ini. Ayo sini duduklah. Ibu juga tidak tahu. Jangan dipikirkan soal itu. Yang penting kode barangnya ada. Kalau sampai aku Hah? pakai ya. Oh, kalau sampai anak ibu yang lucu ini hilang, ibu bisa mati nanti. Maaf ya, karena kita mengalami kendala kecil pada mesin. Hanya masalah kecil. Jadi kau jangan khawatir. Kita akan mengirimkan barang sesuai jadwal. Maafkan aku ya, atas ketidaknyamanannya. Maafkan aku. Baiklah. Iya, aku mengerti maksudmu itu. Iya, baiklah. Sampai jumpa ya. Semuanya pasti akan beres, ya. Kau tidak malu kembali ke sini? Jangan bilang belum menemukan mesinnya. Pemasok dari Jepang sepertinya sudah sepakat. Semuanya bilang tidak ada barang. Tapi ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Aku. Kenapa? Tidak menyambutku. Jadi kau? Terima kasih ya. Sama-sama. Kenapa kau kesini? Sudah lama tidak bertemu. Iya. Aku datang untuk belajar dan juga untuk melihat bagaimana direktur pabrik kita begitu sukses dalam karirnya. Jangan bercanda. Ada hal yang mendesak dan ingin aku tanyakan padamu. Ya Masita, orang Jepang itu. Kau bisa hubungi dia? Iya? Jadi kau bisa menghubunginya begitu? Bisa? Kira-kira kapan bisa kau hubungi? Oh ya, kau tahu tidak? Seharian aku duduk di bis dari Shanghai dan aku sangat haus. Oh iya, maafkan aku. Silakan. Ayo duduklah. Aduh, kenapa aku lupa? Sekarang ini aku tidak fokus. Tidak tahu kenapa. Beberapa hari ini banyak sekali masalah. Orang-orang Jepang itu seperti sudah sepakat. Mereka seperti ingin sekali menjauhiku. Aku tidak tahu kenapa mereka seperti itu. Mau tahu kenapa? Tentu saja mau. Karena kau sudah mengganggu keuntungan seorang pebisnis. Apa? Mengganggu siapa? Seorang pebisnis. Sebelumnya dia memonopoli pasar Shanghai, termasuk mesin pencetak pola Jepang, yang semuanya adalah bagian dari bisnisnya. Dia tidak menyangka kalau merek yang sudah kau buat itu dapat mengambil pasarnya. Jangankan mesin, suatu hari kau akan kehabisan stok barang. Dan pelangganmu akan meminta kau untuk mengambil barang secara kolektif. Dan reputasimu pasti akan hancur. Seorang pebisnis dari Shanghai. Apa yang Tianxi dari grup yang? Aku rasa tidak mungkin. Aku beritahu ya, seorang pebisnis besar. Apa yang dia inginkan dariku? Aku ini bukan apa-apa di matanya. Kau tahu itu? Karena dia tahu kau membongkar mesin dan membohongi orang Jepang. Bagaimana dia tahu? Dia juga tahu kau mencoba untuk merenovasi mesin pencetak pola. Bagaimana dia tahu? Dia juga tahu kau mencuri teknologi. Murid yang sudah hebat akan membuat gurunya mati kelaparan dan merampas pasarnya. Bagaimana dia tahu semuanya? Dia adalah ayahku. Hei, Xiao Jiang,
Laoyan, habislah sudah. Pabrik kita akan habis. Kau ini bicara apa? Aduh, habislah kita. Gawat ini gawat. 3 tahun yang lalu aku memohon padamu agar kau bersedia untuk membohongi Yamashita. Dan kau berakting di depanku. Tidak. Saat itu aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu, itu saja. Yang Sue, tolong jangan bohongi aku mohon padamu. Jangan permainkan aku atau bohongi aku, oke? Ini, coba katakan. Anak yang Tianchi adalah penterjemah bahasa Jepang. Kau pikir aku bodoh, hah? Aku pernah menjadi penterjemah bahasa Perancis dan Jerman. Saat itu aku baru pulang dari Eropa. Dan ayahku menyuruhku menjadi penterjemah bahasa Jepang supaya aku bisa belajar cara berbisnis mereka. Masuk akal. Analisamu masuk akal. Pantas saja manajer toko langsung setuju untuk menerima kaos kaki kami hanya dengan 1 kalimatmu saja. Saat itu seharusnya aku sadar. Ayahku adalah pemasok terbesar di mall itu. Saat itu aku merasa kau begitu berbakat. Kau sangat hebat. Kau seperti emas yang dapat berkilau di mana-mana. Itulah yang aku pikirkan. Lihatlah, kau sangat cantik. Kau punya citra yang baik, figur yang bagus. Kau bertalenta. Dan saat itu, aku merasa kau sangat berbeda. Aku bicara jujur. Puji saja. Iya, aku merasa kau berbeda. Tapi di mana bedanya? Ya, tapi aku. Teruskan saja. Teruskan memuji sampai aku terbuai dan ayahku akan mengampunimu. Kaos kakimu itu sangat berpengaruh terhadap ekspor kami. Kalau dilihat dari sifat ayahku, dia sudah ingin menghancurkan pabrik kecil kalian. Tapi untungnya, aku mencegahnya. Aku beritahu dia direktur pabrik ini sangat bertalenta, juga adalah partner kerjasamaku. Menghancurkannya berarti menghancurkan aku juga. Kenapa kau seperti itu, ha? Kita ini bukan partner, kan? Kita akan segera menjadi partner. Apa maksudnya? Aku melihat produksi pabrik kalian sudah berkembang. Aku bawa dari Shanghai 3 mesin pembuat pola. Jangan khawatir. Hah? Mobilnya masih di jalan. Mau diantar ke sini atau dikembalikan ke Shanghai? Aku butuh konfirmasi darimu, Direktur Chen. Aku sebagai direktur menjawab, kalau kau menjadi partnerku, apa yang kau inginkan? Soalnya aku harus tahu apa yang akan kau lakukan, ya kan? Pabrik kecil yang hampir bangkrut ini setelah diambil alih olehmu, belum sampai 3 bulan sudah merampas pasar kami. Ayah dan aku sangat tertarik dengan itu. Kau dan ayahmu sangat tertarik. Pendapatku, aku tidak setuju dengan ini. Ini surat perjanjian kerjasama awal yang dibuat oleh pengacaraku sebelum aku kesini. Kau boleh lihat dulu. Kalau tidak setuju, aku akan menuntutmu sebagai pengacau. Siapa yang akan memenangkan perkara ini masih belum pasti. Tapi berdasarkan sifat ayah, aku sangat percaya dia akan menggunakan segala cara untuk mengirim kembali dari mana kalian berasal. Jangan menakutiku. Jangan mengancamku. Yang harus kau mengerti adalah, kau lebih membutuhkan aku dan bukan aku yang membutuhkanmu. Kalian ingin mengontrol produksi dan juga penjualan. Kau boleh pilih untuk tidak setuju, dan aku tidak akan memaksa. Oh iya, aku lupa. Mesin pembuat pola yang aku bawa adalah yang terbaru dan juga yang tercanggih. Sekali memproduksi, hasil produksi kalian akan berkali-kali lipat. Pak Direktur, setuju saja. Iya. Keluar. Iya. Ayo cepat. Tapi tunggu dulu. Coba kau lihat ini. Surat perjanjian ini banyak masalah. Kau ingin punya kekuasaan untuk membuat keputusan. Kalau ada perselisihan bagaimana? Ada lagi.
bagaimana kau bisa menjamin ayahmu tidak akan balas dendam di kemudian hari? Ini sungguh tidak adil. Tidak bisa begini, Baiklah, iya kan? pasokan barang. Aku percaya 3 hari ke depan semua produk pabrikmu akan hilang di pasaran. Oh, tapi aku tidak percaya. Jangan tidak percaya. Kau hanya menjual kaos kaki kan? Tapi Yang Group menjual apapun. Hati-hati di jalan, aku tidak mengantar. Pelan-pelan saja, aku bilang. Aku bilang tunggu dulu, tunggu sebentar. Tunggu dulu. Baiklah. Aku setuju bekerja sama. Wah, bagus. Akhirnya. Ya. Halo? Kirim barangnya ke sini. Di sini, kau adalah gadis kaya raya. Tapi kau tidak tinggal di hotel. Kau malah memilih asrama. Aduh, aku beritahu padamu ya. Kau sudah membuat kita semua stres. Kau tahu itu. Ayo masuklah. Ya. Lihatlah, oke kan? Lumayan. Hah, ini jauh dari kata lumayan. Dan kami sudah berusaha cukup keras. Lantai ini aku suruh mereka mengepel berkali-kali. Lalu letakkan karpet baru. Pokoknya semuanya baru dibeli. Ah, ini juga masih bau barang baru. Nah, lihat ini. Yang ini juga masih baru. Dan sekarang kau perlu barang apa lagi? Biar aku siapkan. Aku takut kau masih belum puas. Dan kau tinggal di mana? Aku tinggal di sebelah. Dan kapanpun kau bisa panggil aku. Chen Chianghe? Ya, ada apa? Kenapa kau selalu menjauhiku? Cari aku saja kalau kau butuh sesuatu. Aku memerlukan jarum. Di pabrik kami, jarum dan benang sangat mudah untuk ditemukan. Di setiap laci ada. Oh. Ini tidak masuk hitungan. Hei. Butuh jarum untuk apa? Ini semua adalah salah Xiao Qian. Dia membawaku berjalan di jalan lumpur. Sekarang kakiku jadi kapalan seperti ini. Sakit sekali. Ya, benar. Pakai jarum untuk memecahkannya. Karena ini adalah alat yang sangat cocok. Aku tidak bisa. Tolong bantu aku bisa. Kau harus mencari orang yang membuatmu begini. Sebentar ya. Xiao Qiang! Chen Chianghe? Ya? Xiao Qian bilang bahwa dia tidak tinggal di sini. Jadi, tolong bantu aku memecahkannya ya. Kau jangan takut padaku. Oh, ya ampun. Aku tidak bisa melakukannya. Baiklah, tunggu sebentar ya. Sebenarnya, saat kita minum bir di Shanghai dan saat kau mabuk, aku pikir kau akan seperti pria umumnya yang akan bicara sembarangan kalau mabuk. Tapi tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutmu. Siapa yang tahu beberapa tahun ini kau seperti rumput yang tumbuh di bawah batu. Aku kira kau benar-benar suka dengan kaos kaki Yeju. Apa keuntungan yang aku dapatkan? Kau tahu tidak apa yang aku inginkan? Yaitu kau. Jangan panik begitu. Aku tidak ada maksud lain. Seperti yang kau tahu, Yang Group adalah ayahku yang mendirikan dan mengembangkannya. Cepat atau lambat akan aku ambil alih. Aku tidak perlu menutup-nutupinya darimu. Tapi sebenarnya aku tidak berpengalaman. Dan tidak ada yang menghormatiku. Aku harus punya orang yang bisa diandalkan sekarang. Chen Chianghe, aku sangat menginginkanmu. Jadi aku berencana memperkenalkan dirimu pada ayahku. Tidak disangka,
Ayah bukan hanya setuju aku datang kemari, tapi juga memintaku untuk membawa 2 mesin ini. Setelah kita berdua berhasil menyukseskan pabrik kaos kaki ini, maka berjanjilah kau akan bekerja di perusahaan ayahku.